Ya, pelita perjanjian Allah yang tidak terpadamkan selamanya. Matius 1 ayat 1. Coba kita lihat dulu. Matius 1 ayat 1. Dikatakan tentang silsilah Yesus Kristus. Ada satu statement yang diperkenalkan. Bagaimana itu diperkenalkan? Diperkenalkan begini. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Jadi ketika diberikan statement anak Daud, anak Abraham, Yesus Kristus adalah anak Daud, anak Abraham. Berarti di sini Allah sedang menekankan janji yang dia buat dengan Daud dan dengan Abraham. Jadi yang membedakan agama Kristen dengan agama-agama yang lain di dunia ini adalah agama Kristen adalah agama berdasarkan perjanjian. It's not by coincidence, but it's all by promise. Gitu. Jadi semua bukan kebetulan, melainkan berdasarkan janji yang sudah didirikan dulu, ya, di awal. Nah, ketika perjanjian ini didirikan, kita lihat antara Tuhan dan manusia itu nggak ada masalah sebenarnya. Maksudnya nggak ada masalah begini. Tuhan ingin memulihkan manusia dan manusia ingin sekali dipulihkan. Tetapi ada yang tidak suka mengenai hal ini. Itu adalah si jahat. Oke, si jahat. Kalau kita lihat proto gospel atau proto evangelium di Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15 dikatakan begini. Kejadian 3 ayat 15 dikatakan, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Jadi ketika Allah berbicara kepada ular, dikatakan bahwa engkau akan ada permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu, ular, dan keturunan perempuan ini. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Tetapi engkau akan meremukkan tumitnya. Artinya apa? Kepala iblis itu akan dihancurkan total, akan dimusnahkan. Setan iblis itu. Akan tetapi, pekerjaan dari keturunan perempuan tersebut, pekerjaan mesianik ini, pekerjaan untuk menebus umat manusia, memulihkan umat manusia, itu akan dihalang-halangi, akan dirintangi, akan diberikan banyak permasalahan. Nah, jadi kita bisa lihat, meskipun janji Tuhan itu tidak pernah berubah, janji Tuhan itu tetap dan kekal, Yesus akan datang, tetapi angin dosa dan kejahatan itu terus bertiup. Jadi kayak ada lilin, ada angin-angin gitu. Ada angin bertiup, itu hampir padam. Akan tetapi sekuat apapun angin itu, pelita tersebut tidak padam. Dan pelita di sini bicara mengenai pelita Tuhan, yaitu perjanjian Tuhan. Janji Tuhan bagi umat manusia tidak pernah padam. Nah, sekarang kita akan lihat 3 hal. Yang pertama tentang perjanjian. Kan temanya pelita perjanjian Allah yang tidak terpadamkan selamanya. Nah, pelita di dalam Alkitab, pelita ini merupakan gambaran dari perjanjian. Jadi perjanjian itu sebagai pelita. Coba kita lihat bagaimana perjanjian di setiap zaman. Ini menjadi pelita kan? Maksudnya apa? Ketika suatu zaman itu sementara dalam keadaan gelap, sementara tidak ada harapan, sementara keadaannya sangat sulit. Tetapi di saat itu, di saat yang gelap secara rohani, gelap membuat iman jadi redup, putus asa. Di saat yang seperti itu, ada pelita yang menyala. Dan pelita itu apa? Firman Tuhan yang diberikan. Nah, ini dalam bentuk perjanjian Tuhan. Kita lihat dalam sejarah penebusan seperti apa. Kegelapan zaman, kalau kita lihat kejatuhan manusia. Ketika manusia jatuh, Tuhan berikan janji keturunan perempuan, yaitu proto-gospel. Dalam bidang teologi dikenal sebagai proto-gospel atau proto-evangelium. Tadi kita sudah lihat Kejadian 3 ayat 15. Kemudian setelah dari Adam 10 generasi kemudian terjadi kegelapan. Kalau kita baca di Kejadian pasal 6, manusia itu jauh dari Tuhan, mereka berperilaku hidup semau mereka. Dan di zaman yang seperti itu Tuhan ingin turunkan penghakiman.
Akan tetapi dia berikan perjanjiannya kepada siapa? Nuh. Perjanjian kepada Nuh. Kalau kita lihat perjanjian dengan Nuh, ini ada berapa perjanjian yang didirikan? Sekali lagi, perjanjian dengan Nuh, ada berapa banyak perjanjian yang didirikan dengan Nuh? Menurut ibu-ibu ada berapa banyak? Kalau dengan Abraham kan ada 7. Dengan Nuh ada berapa? Ada yang tahu? Yang baca buku ketiga, bagian awal ada mengenai perjanjian, bisa tahu mengenai hal ini, gitu ya. Nah, saya tinggalkan sebagai PR buat ibu-ibu. Jadi ada perjanjian dengan Nuh mengenai air bah, mengenai keselamatan bagi mereka dan pada akhirnya tentang keselamatan dari alam semesta, gitu ya, segala makhluk. Kemudian 10 generasi kemudian. Jadi dari Adam di Adam itu ada protogospel, 10 generasi kemudian ada perjanjian dengan Nuh, kemudian 10 generasi kemudian ada perjanjian dengan Abraham. Nah, di dalam Abraham kalau kita lihat, Abraham harus mengalami suatu kegelapan zaman. Dia tinggal di Ur Kasdim, dan Ur Kasdim ini kalau kita baca di Yosua pasal Yosua 24, Yosua 24 ayat 1, benar ya 24. Coba kita cek ya. Bahwa memang zaman Abraham itu merupakan zaman yang gelap secara rohani. Gelap secara rohani. Bahkan Abraham harus menempuh, melewati jalan tersebut. Kita lihat Yosua, ini dicatat di kitab Yosua. Oke. Yosua kita lihat Yosua 24. Yosua 24 ayatnya yang kedua sampai ayat yang ketiga. Yosua 24 ayat 2 dan 3. Saya baca. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor. Dan mereka beribadah kepada Allah lain. Nah ini. Mereka adalah umat Tuhan. Mereka adalah keturunan saleh dari Nuh, dari Sem yang luar biasa hebat. Keturunan dari Eber yang luar biasa. Akan tetapi mereka jatuh dalam penyembahan berhala. Ayat yang ketiga katakan apa? Tetapi aku mengambil Abraham bapamu itu dari seberang sungai Efrat dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya. Nah, kita lihat di sini bahwa ada pemisahan yang terjadi dalam keluarga Abraham. Dan kita tahu pemisahan itu membawa duka. Betul ya? Membawa duka. Siapa yang suka dipisahkan? Nggak ada yang suka, gitu ya. Tetapi dengan Abraham ini Allah mendirikan 7 perjanjian dengannya, dan perjanjian yang paling penting dari antara 7 tersebut itu adalah perjanjian yang keempat, yaitu perjanjian Suluh. Kemudian beberapa ratus tahun kemudian kita lihat ada perbudakan di Mesir. Tetapi di dalam zaman ketika mereka, identitas mereka sebagai mereka adalah keturunan Abraham, tetapi mereka pun karena mereka tinggal di Mesir selama 430 tahun, 400 tahun di antaranya mereka menjadi budak di Mesir. Sehingga mereka dikenal sebagai budak. Identitas mereka adalah budak. Keturunan Abraham tetapi menjadi budak. Mereka adalah budak di Mesir. Tetapi Tuhan mengeluarkan mereka dan Tuhan nyatakan bahwa apa? Kalian adalah anak-anak sulungku. Kalian ada milikku. Nah, Tuhan mendirikan perjanjian di Gunung Sinai. Di Keluaran 24 ayat 7 sampai 8 ada di situ perjanjian Gunung Sinai. Kemudian mengenai Daud. Daud, dia mungkin kalau kita lihat di zaman dia sepertinya baik-baik aja, ya, nothing problem gitu ya. Akan tetapi Daud dia memikirkan mengenai masa depannya. Dia memikirkan mengenai apa yang akan terjadi kepada dirinya. Bukan hanya itu, tetapi dia lebih lagi memikirkan Tuhan, bagaimana kehendak Tuhan akan digenapi lewat keluargaku. Di dalam dia berdoa seperti ini kepada Tuhan, Tuhan menjawab dia dan mendirikan perjanjiannya. Ini dikenal sebagai perjanjian Daud. Ini di 2 Samuel 7 ayat 12 sampai 13. Ini saya sementara rangkum apa yang ada di bagian awal buku ketiga. Oke. Kemudian ada pembuangan ke Babel.
Jadi ada perjanjian Daud, di sini kita lihat. Ya, ada perjanjian Abraham. Dan dua perjanjian ini sangat menyolok mengenai janji tentang keturunan perempuan, janji tentang Mesias diberikan secara jelas kepada Abraham dan kepada Daud. Oke. Kemudian ketika pembuangan ke Babel, ketika mereka sementara di Babel, mereka menderita, mereka ditekan, mereka ditindas, mereka jauh dari kampung halaman, negara mereka itu sudah hancur, Yerusalem hancur, Bait Suci hancur, seolah-olah nggak ada harapan. Tetapi Allah mendirikan perjanjian yang dikenal sebagai perjanjian baru yang disampaikan oleh Yeremia. Makanya kita sekarang menyebutnya sebagai perjanjian baru Yeremia. Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Ada isi dari setiap perjanjian-perjanjian ini dan bagaimana setiap perjanjian ini tersambung atau menubuatkan Yesus Kristus yang adalah terang sejati. Penggenap semua perjanjian ini, perjanjian-perjanjian ini. Maka jika perjanjian di setiap zaman menjadi pelita, lebih lagi Yesus yang menggenapi semua perjanjian itu, dialah pelita. Makanya Yesus bilang, akulah apa? Terang dunia. Terang dunia, betul. Akulah terang dunia. Jadi semua itu Yesus bicara bukannya tanpa alasan, tetapi semuanya by prophecies, by the word of the Lord. Jadi berdasarkan firman Tuhan semuanya. Oke? Nah, kalau kita lihat perjanjian ini, protogospel gitu ya. Ada 1 2 3 4 5 6, ada 6. Perjanjian yang ke 3 4 5. Ini ya. 3 4 5. 3 hal ini merupakan perjanjian yang didirikan di periode pertama silsilah Yesus. Coba kita lihat ya, kita kembali ke Matius. Kita lihat ke Matius pasal 1. Matius pasal 1 ayat yang ke-17 dikatakan begini. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. Nah, sini. 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. Berarti kita bicara dari sini. Abraham memperanakan Ishak, Abraham, Ishak, Yakub, Yehuda, Peres. Ini kan Peres, Hezron, Ram, Aminadab, Nahason, Salmon, Boaz, Obed, Isai, Daud. Nah ini Daud. Jadi sampai kepada Daud. Dari Abraham sampai Daud. Dari antara mereka, di zaman mereka ini, di dalam periode pertama silsilah Yesus Kristus, Tuhan mendirikan ada 3 zaman, 3 masa ketika Allah mendirikan perjanjian. Gitu ya. Ini ada 7 perjanjian dengan Abraham, perjanjian Gunung Sinai atau Mosaic Covenant atau Sinaitic Covenant. Juga ada Davidic Covenant, perjanjian Daud. Gitu ya. Di dalam periode pertama ini, setan itu sangat berusaha untuk memutuskan jalur kedatangan Yesus. Sangat-sangat keras gitu ya kalau kita lihat. Seolah-olah pelita itu hampir padam, tetapi ternyata tidak padam. Kalau kita lihat bukan hanya penindasan, kesusahan, penderitaan, bukan hanya itu yang dialami oleh umat Tuhan, tetapi godaan juga. Kalau kita lihat di zaman hakim-hakim, umat Tuhan itu jatuh di dalam godaan penyembahan berhala. Jadi mereka jatuh dalam dosa, tetapi Tuhan tetap tidak berubah. Janjinya teguh dan dia terus menyelamatkan umat Israel. Ini sangat ajaib, ya, sangat misterius. Kenapa? Karena janji Allah itu merupakan janji yang disumpahkan. Ya, jadi coba kita lihat janji yang disumpahkan. Janji yang disumpahkan. Kalau kita lihat beberapa contoh perjanjian dengan Abraham, Ishak, Yakub di Kejadian 50 ayat 24. Coba kita lihat. Kejadian 50, apa yang dimaksud dengan perjanjian yang disumpahkan? Kejadian pasal 50, kita lihat. Kejadian pasal 50 ayatnya yang ke-24. Ayat 24 kita baca. Oke. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya,
Tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini ke negeri yang telah dijanjikannya. Di sini Tuhan. Ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi Tuhan ketika dia menjanjikan tanah Kanaan bagi Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan bukan cuma janji, tetapi dia apa? Dia bersumpah. Nah ini. Ulangan 29 ayat 13 juga katakan hal yang sama. Kalau kita lihat juga perjanjian Sinai antara Tuhan dengan umat Israel melalui Musa, itu pun diadakan dengan sumpah, ya, dengan sumpah. Perjanjian Daud pun kalau kita lihat di Mazmur 89 ayat 50, pasal 132 ayat 11, ini semua didirikan dengan sumpah. Puncaknya kalau kita lihat, kan tadi kita sudah lihat bahwa puncaknya ini di Daud kan, periode kalau kita lihat periode pertama silsilah Yesus Kristus, itu ujungnya itu adalah Daud. Ayat 17 dibilang apa? Ayat 17 dikatakan begini. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. Ini, sampai Daud. Berarti Daud, puncaknya di Daud. Ketika Tuhan memberikan perjanjian dengan Daud, ada ciri khusus yang bisa dipelajari, bisa dilihat. Seperti apa sih janji, sifat dari janji Tuhan kepada umat manusia. Kita bisa lihat itu sambil memperhatikan perjanjian Daud. Coba kita lihat Mazmur 89 ayatnya yang keempat sampai 5. Kita lihat Mazmur dulu ya. Kitab Mazmur 89. Mazmur 89 ayatnya yang ke-4 dan 5. 4 dan 5. Oke. Kita lihat di situ. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Kalau kita dari sini. Dari sini ya. Ya. Kalau Indonesia dari 3 sampai 4. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaanmu tegak seperti langit. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. Nanti bisa lihat ayat 36 dan ayat 50. Sama. Menuliskan tentang sumpah. Sumpah ini menunjuk kepada ketetapan hati untuk pasti menggenapi sesuatu. Ya, menggenapi sesuatu atau suatu tujuan, suatu janji. Jadi ada ketetapan hati. Saya bersumpah. Berarti apa? Dia menjanjikan. Dia telah berketetapan hati untuk menggenapi sesuatu yang dia sampaikan lebih dulu. Makanya dalam bahasa Ibrani kata sumpah itu adalah sheba atau saba. Artinya 7. Maksudnya apa? Jadi sumpah artinya berjanji sampai 7 kali. Berjanji sampai 7 kali. Kalau kita lihat janji dan sumpah ini kan lebih kuat sumpah kan. Orang kalau udah bersumpah, oh waduh itu udah berat gitu ya. Tidak dapat dibatalkan. Mazmur 110 ayat 4. Mazmur 110 ayat 4. Kemudian, jadi perjanjian dengan Daud itu dibuat dengan sumpah. Ya, dengan sumpah. Kuat, tidak dapat dibatalkan. Ini janji Tuhan. Ciri yang kedua, janji Tuhan itu setia. Setia di dalam bahasa Ibrani itu adalah emet atau aman, artinya jujur. Maksudnya apa? Perjanjian yang dibuat oleh Allah itu setia dan jujur, tidak berdusta, pasti digenapi. Ini janji Tuhan luar biasa. Ibrani 6 ayat 18, Yesaya 55 ayat 3. Oke, jadi kita telah lihat perjanjian sebagai pelita. Maka ketika perjanjian itu kan disampaikan kepada kita kan? Disampaikan kepada kita. Makanya ketika kita masuk ke dalam perjanjian Tuhan, ketika kita, contoh yang paling sederhana, bagaimana kita menjaga janji kita dengan Tuhan? Ada yang tahu? Ada yang bisa kasih contoh? Bagaimana kita menjaga janji kita kepada Tuhan?
Melakukan ketetapan-ketetapannya. Melakukan ketetapan-ketetapannya. Oke, lebih spesifik, lebih real. Apa yang kita harus lakukan? Baca dan renungkan firman Tuhan, Baca Alkitab. dan renungkan Alkitab, firman Tuhan. Oke, apa lagi? Setia. Setia. Oke. Menghindari dosa. Menghindari dosa, apa lagi? Taat, Pak. Taat. Ya. Bentuk paling realnya apa? Yang sudah kita lakukan. Yang sudah kita lakukan. Ibadah. Ibadah. Nah, ini. Hari Tuhan merupakan hari yang dijanjikan Tuhan. Hari ketika kita itu dengan Tuhan itu kita menerima janji Tuhan. Kita meneguhkan lagi janji kita dengan Tuhan, janji Tuhan dengan kita. Itu sebabnya yang sangat sederhana untuk kita bisa hal yang paling sederhana untuk kita bisa mengetahui seperti apa kita itu mendirikan atau mengikat perjanjian dengan Tuhan itu adalah lewat menjaga hari Tuhan. Nah, di sini menjaga hari Tuhan. Nah, saya percaya kita semua telah menjaga hari Tuhan sejauh ini. Ketika kita menjaga hari Tuhan, percayalah di saat itu Tuhan sedang menyatakan kepada kita, sedang meneguhkan kita bahwa Dia pasti menggenapi janjinya bagi kita. Dia pasti akan memberikan yang baik bagi kita, ya, untuk kita semua. Hal-hal yang kita doakan kepadanya, tentulah Dia akan menjawabnya. Oke, seperti ini. Maka ini menuntun kepada hal yang kedua, firman Tuhan sebagai pelita. Firman Tuhan sebagai pelita. Kita lihat terlebih dahulu 2 Petrus 1 ayat 19. 2 Petrus 1 ayatnya yang ke-19. Coba kita lihat 2 Petrus 1 ayatnya yang ke-19. Oke, dikatakan begini. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Di sini kalau kita lihat firman yang telah disampaikan oleh para nabi, berarti di sini bicara tentang perjanjian lama kan? Jadi Rasul Petrus sebentar berkata bahwa apa? Firman di perjanjian lama itu meneguhkan kami. Alangkah baiknya kalau kamu juga memperhatikannya seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap. Nah, jadi kita perlu memperhatikan apa? Firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu merupakan pelita yang bisa menerangi kita di dalam kegelapan dunia ini. Jadi perjanjian yang Allah buat lewat firman, yang Alkitab gambarkan sebagai pelita. Ini pelita. Makanya ada lagu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Iya kan? Jadi firman Tuhan inilah menjadi pelita. Ya, menjadi terang. Mazmur 105 ayat 8, pasal 119 ayat 105, Amsal 6 ayat 23. Jadi perjanjian, pelita ini diberikan kepada manusia. Kepada manusia. Jadi pelita, firman, perjanjian. Kan perjanjian itu dibuat dengan kata-kata kan? Ya. Dengan perkataan. Ya, kita bikin janji dengan orang dengan apa? Meskipun tertulis bukankah itu kata-kata? Nah, sama seperti itu, Tuhan pun berfirman, bersuara, berbicara. Dan suara Tuhan itu bagaimana semuanya dicatat, dituliskan di dalam Alkitab. Makanya Alkitab kita kita sebut sebagai apa? Perjanjian lama dan perjanjian baru. Karena berisi tentang perjanjian Tuhan yang digenapi di dalam Kristus. Oke? Maka bagi mereka yang memiliki perjanjian Tuhan, mereka disebut sebagai pelita. Contohnya siapa? Daud. Ya, Daud. Kalau kita baca di 2 Tawarik 21 ayat 7, 2 Tawarik 21 ayat 7, prajurit-prajurit Daud menyebut Daud itu sebagai pelita. Kalau teks Indonesia disebut sebagai keturunan, tetapi bahasa aslinya itu adalah pelita. Gitu ya, pelita. Jangan sampai jadi mereka mau maju perang, Daud pun mau maju perang. Memang udah lanjut usia. Prajurit-prajuritnya bilang begini, "Jangan kamu maju, raja. Jangan sampai
keturunan Israel punah. Nah, ini dalam teks Indonesia, tetapi dalam bahasa aslinya, jangan sampai pelita Israel itu padam. Ini. Jadi orang-orang yang memiliki perjanjian, memiliki firman di dalam dirinya, merekalah pelita Tuhan. Nah, seperti ini. Daud adalah pelita Tuhan. Jadi bercahaya. Maka firman itu apa? Kalau kita lihat. Firman itu apa? Ini dalam buku yang keempat. Bagian kesimpulan nanti ibu-ibu bisa lihat di situ. Ini saya cuma tulis bagian tema-temanya saja, tetapi dibahas dengan detail seperti apa gitu ya. Firman Allah itu adalah firman penciptaan, dari tidak ada menjadi ada dalam seketika. Inilah firman Tuhan. Firman penciptaan. Kemudian firman Allah itu adalah firman yang penuh kuasa, menopang segala sesuatu. Maksudnya menopang segala sesuatu ini bukan hanya menopang hidup manusia, menopang ciptaan, bukan. Bukan hanya dibatasi itu saja. Tetapi bumi kalau kita lihat, apakah ada yang pegang? Dia itu ada satu landasan, satu dasar. Apakah seperti itu? Ternyata enggak kan? Bumi itu gelantungan aja di alam semesta. Betul kan? Di dalam suatu ruang. Jadi bagaimana bumi enggak jatuh? Karena firman Tuhan yang menopang. Nah ini luar biasa. Firman Tuhan bilang apa? Jangan jatuh, nggak akan jatuh dia. Berputar, jangan cepet-cepet muternya, ya. Sesuai dengan yang sudah ditugaskan, pelan-pelan, ada waktunya, berapa kilometer gitu ya, per jam. Kita saat ini kan sementara berputar kan, cuma kita aja nggak sadari. Bisa bayangin nggak kalau misalnya gitu ya, muternya itu sama kayak muternya ban roda mobil kita, ban mobil kita. Apa yang akan terjadi? Bisa terlempar-lempar kita semua, betul kan? Tetapi Tuhan jaga semuanya. Nah ini kalau kita mengingat ciptaan, betapa kita bersyukur. Betul ya? Betapa kita bersyukur. Kemudian firman Allah adalah firman yang menyembuhkan. Firman yang bisa menyembuhkan bahkan dari dalam orang dari liang kubur dalam seketika. Dalam seketika disembuhkan. Artinya apa? Bisa dipulihkan. Inilah yang Yesus lakukan. Betul kan? Firman adalah firman yang menghidupkan. Yang sudah mati bisa bangkit. Firman yang berseru kepada maut, maka maut itu akan lari. Itu yang terjadi kepada Lazarus. Betul ya? Kemudian firman adalah firman yang penuh melingkupi seluruh dunia. Itu sebabnya segala sesuatu di dunia ini tidak ada yang terlepas dari firman. Kalau kita lihat awan-awan di atas langit, ya, firman Tuhan yang membuat semuanya itu bergerak, tetap ada. Ada hujan, ada matahari, ada pohon, ada segala sesuatu hal yang kita saksikan hari ini. Semua itu karena apa? Karena ada firman Tuhan yang memenuhi alam semesta. Ya. Nah, ini ada ayat-ayatnya nanti bisa baca. Pada akhirnya roh manusia itu adalah pelita Allah. Tadi, roh manusia adalah pelita Allah. Amsal 20. Kita lihat Amsal 20 ayatnya yang ke-27. Amsal 20. Kita lihat Amsal 20 ayatnya yang ke-27. Dikatakan begini. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Jadi roh manusia, kita semua yang menerima firman di dalam kita. Ingat, yang menerima apa? Menerima firman di dalam kita. Kita menjadi pelita Allah. Makanya kalau kita lihat di dalam kehidupan, entah itu di gereja atau di dalam komunitas sekitar kita, mungkin kita pernah dengar bilang, aduh itu ibu itu kesandung tuh gara-gara yang ini, lihat yang ini. Oh gara-gara dengar ini yang sana tersandung. Wah itu tuh jadi gelap tuh. Oh ini kayak gini. Nah, manusia seharusnya memberikan terang bagi orang yang lain. Tetapi karena dosa, karena tidak dekat dengan Tuhan,
karena tidak menyadari kehendak Tuhan, karena tidak berusaha untuk mempraktekkan kasih Tuhan, ketaatan seperti tadi saya tanyakan gitu ya. Kehendak Tuhan itu apa sih? Ya. Buktinya apa? Itu ketaatan, menjalankan ketetapan Tuhan, menjalankan kasih Kristus kepada sesama. Tetapi karena dosa hal tersebut tidak dilakukan, justru yang sebaliknya, lewat perkataan yang seharusnya membawa berkat, yang menyemangati, yang menghibur, justru lewat perkataan orang-orang menjadi gelap. Dan ini banyak disebabkan oleh siapa? Pendeta. Oleh hamba-hamba Tuhan paling banyak. Paling banyak. Banyak orang gak mau datang lagi ke gereja gara-gara apa? Gara-gara pendeta. Ya, makanya saya kalau pikir-pikir lagi, aduh, Tuhan mampukan supaya apa? Supaya saya pribadi, pendeta-pendeta, ya, semua hamba-hamba Tuhan benar-benar bisa mengenal kehendak Tuhan itu apa, dan yang dia lakukan itu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Menghadapi jemaat dan hikmat dan kasih Tuhan. Sehingga gak ada yang gelap. Betul kan? Kan jemaat bisa tahu apakah pendeta tulus atau enggak. Betul kan? Ya, makanya jemaat pun harus menjadi pintar gitu ya, menjadi berhikmat, menjadi penuh dengan kasih Kristus, sehingga ya memperhatikan pendeta, memperhatikan jemaat, saling berbagi kasih karunia Tuhan. Jadi kita bisa menjadi pelita Allah. Kenapa? Karena Amsal sudah bilang begitu. Roh manusia, roh, di dalam kita ada roh kan? Itu adalah pelita Allah. Kita harus menjadi terang bagi orang lain. Oke, jadi Daud, Yohanes Pembaptis, mereka adalah pelita Allah. Yohanes 5 ayat 35 dikatakan, dia ada terang, dia ada pelita. Bapak-bapak leluhur iman, kalau kita nanti ibu-ibu kalau ada buku sejarah penebusan, bisa lihat di situ. Bagaimana bapak-bapak leluhur telah menjadi pelita di setiap zamannya. Pada akhirnya Yesus Kristus adalah pelita Allah itu sendiri. Kayu salib Kristus, maksudnya apa? Maksudnya pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Gereja yang memiliki salib Kristus, darah Kristus, itulah yang menjadi pelita yang menyinari manusia, kehidupan umat manusia. Bisa baca Wahyu 1 ayat 12 sampai 13, ayat 20, kemudian Wahyu 2 ayat 1. Oke. Kalau kita lihat keunikan di Ulangan 29 ayat 1, Ulangan 29 ayat 1, kemudian ayat 9 sampai 15, khususnya ayat 14 gitu ya. Jadi kalau dari ayat 9 dibicarakan ini perjanjian tepat sebelum masuk ke tanah Kanaan. Ini di dataran Moab. Ya, di perkemahan yang ke-41. Kita sudah belajar mengenai hal ini kan. Perkemahan yang ke-41 ada perjanjian yang didirikan, dan waktu itu Musa bilang di ayat yang ke-14 dikatakan apa? Bukan hanya dengan kamu saja aku mengikat perjanjian dan sumpah janji ini, tetapi dengan setiap orang yang ada di sini pada hari ini bersama-sama dengan kita, yang berdiri di hadapan Tuhan Allah kita, dan juga setiap orang yang tidak ada di sini pada hari ini bersama-sama dengan kita. Nah, ini menunjukkan siapa? Dan juga setiap orang yang tidak ada di sini. Setiap orang yang tidak ada di sini, yang tidak ada di padang gurun Moab, yang tidak ada bersama-sama dengan umat Israel ribuan tahun yang lalu. Ini bicara tentang siapa? Bicara tentang bukankah ini bicara tentang kita yang percaya firman? Amin. Ya? Ya, bicara tentang kita. Makanya apa sih? Nah, saya baca ya, ayat 9. Sebab itu lakukanlah perkataan perjanjian ini dengan setia, supaya kamu beruntung dalam segala yang kamu lakukan. Kamu sekalian pada hari ini berdiri di hadapan Tuhan Allahmu, para kepala suku, para tua-tuamu, para pengatur pasukan, semua laki-laki Israel, anak-anakmu, perempuan-perempuanmu, dan orang-orang asing dalam perkemahanmu, bahkan tukang-tukang belah kayu dan tukang-tukang timba air di antaramu, untuk masuk ke dalam perjanjian Tuhan Allahmu, yakni sumpah janjinya yang diikat Tuhan Allahmu dengan engkau pada hari ini.
Apa katanya? Ayat 13. Supaya ia mengangkat engkau sebagai umatnya pada hari ini. Dan supaya ia menjadi Allahmu seperti yang difirmankannya kepadamu dan seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yaitu kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Sekarang, Tuhan telah menjadi Tuhan kita enggak? Amin kan? Iya. Amin. Berarti perjanjian Amin. ini berlaku untuk siapa? Untuk kita. Maka kitalah yang dimaksud dengan setiap orang yang tidak ada di sini pada hari ini bersama-sama dengan kita. Haleluya. Betul kan? Maka perjanjian lama itu sangat penting. Perjanjian lama itu sudah bicara tentang Yesus dan sudah bicara tentang kita. Betul kan? Bicara tentang kita. Ini bukan hanya bicara tentang sejarah orang Israel. Maka bagaimana kita harus hidup sebagai jemaat kudus? Sikap kita harus seperti apa? Betul kan? Kita sudah masuk dalam perjanjian Tuhan, tetapi ada yang perlu kita lakukan. Yang pertama kita harus lakukan apa? Harus menjadi orang yang dikenal Allah. Seperti apa orang yang dikenal Allah? Siapa yang dikenal Allah? Allah mengenal domba-dombanya. Betul? Allah mengenal siapa? Orang yang mengenal suaranya dan mengikutinya. Berarti Allah mengenal orang-orang yang mendengarkan firman dan mengikuti dan melakukan firman. Nggak pernah mau dengarkan firman Tuhan, nggak pernah mau baca Alkitab. Apakah itu adalah orang yang dikenal Allah? Betul ya? Nah, itu tanda tanya besar. Dan banyak orang Kristen merasa sudah cukup karena percaya Yesus. Baca Alkitab, mempelajari Alkitab itu tugas pendeta aja. Nah ini sangat kasihan. Ya, saya bersyukur, kita semua bersyukur, kita tidak seperti itu. Gitu ya. Kita perlu mengingatkan banyak orang lain juga. Kenapa? Untuk menjadi orang yang dikenal Allah, itu harus apa? Harus mendengarkan suaranya dan ikut sang gembala. Kemudian siapa yang dikenal Allah? Orang yang dikenal Allah adalah mereka yang berlindung padanya. Yang berlindung padanya. Orang yang dikenal Allah adalah orang yang telah mencuci jubah mereka dan membuat putih di dalam darah anak domba. Artinya apa? Pertobatan. Ini penting. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak dikenal Allah. Bayangkan, kalau kita baca di Matius 7 ayat 23, ayat 21 sampai 23. Tuhan Yesus sendiri bilang, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Bukan. Bukan katanya. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Artinya apa? Untuk melakukan kehendak Bapa di surga harus tahu dulu kehendaknya apa. Bukan cuma doa, serukan, panggil Tuhan, tidak mau kenal kehendak Tuhan. Jadi menjalankan setiap hari, ya menurut saya sih kehendak Tuhan ini. Saya jalanin aja. Ini. Makanya bisa keliru. Jangan sampai keliru. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak dikenal Allah. Amin ya. Kemudian yang berikutnya, bagaimana kita harus hidup sebagai jemaat kudus. Jemaat kudus itu apa sih? Saints kan? Jemaat yang terpisah dari dunia. Maksudnya apa? Maksudnya bukan terpisah itu jadi biksu atau jadi biarawan atau lagi apa gitu. Bukan. Bukan seperti itu. Tetapi pikiran kita, hati kita, perbuatan kita itu harus terpisah dari perbuatan-perbuatan duniawi. Makanya perlu untuk mendengarkan suaranya dan mengikutinya. Oke. Yang kedua, kita harus menjadi orang yang hanya taruh harapan kita kepada Allah saja. Jangan taruh kepada yang lain. Hanya kepada siapa? Kepada Allah saja. Oke. Nah, yang ketiga, jemaat kudus harus hidup bagaimana? Harus hidup dalam perbuatan yang suci, perbuatan yang saleh, tanpa tipu-tipu. Ini tanpa tipu-tipu. Apa adanya lakukan dengan ketulusan. Oke, ini ayat-ayatnya. Yudas 1 ayat 14 sampai 16 juga. Jadi kesimpulannya, kalau kita lihat Yesaya dikatakan apa? Kita baca Yesaya 9 ayatnya yang ke-5 dan 6 kita lihat. Yesaya 9 ayat 5 dan ayatnya yang ke-6. Ayat 5 dan ayat yang ke-6. Kita baca ayat 5 dan ayat yang ke-6.
Ini setiap Natal kita baca. Oke. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib. Ini penasihat dan ajaib ini dipisah ya. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Nah, kata kecemburuan di sini ini adalah zealous, ya, zeal atau semangat, antusias. Ya, maksudnya apa? Semangat Allah untuk menebus umat manusia itu sangat besar. Semangat segala ini kan bicara tentang nubuat Yesus akan datang. Yesus akan datang dan melakukan pekerjaan penebusan. Gara-gara apa? Gara-gara semangat Allah, gara-gara antusias Allah. Sekarang ada orang misalnya, ada anggota keluarga yang belum percaya Yesus. Jika kita tidak ada antusias Allah, kita akan bilang apa? Ya terserah kamu, nggak mau percaya Yesus ya silakan. Kita akan berhenti di situ. Tetapi jika kita ada antusiasme Tuhan, ada kecemburuan ilahi, yang kita akan lakukan apa? Kita berdoa, Tuhan, saudara saya yang ini Tuhan, aduh keras banget Tuhan, tolong lembutkan dia. Kalau Tuhan gak lembutkan dia, nanti dia tetap keras seperti itu. Nanti hal yang buruk terjadi kepadanya. Bukan cuma itu aja, keselamatan dia gimana? Nanti semuanya pergi ke surga, dia pergi kemana Tuhan? Tuhan tolong supaya apa? Supaya dia bisa dilembutkan hatinya. Supaya ketika saya sampaikan Injil Tuhan, dia bisa terima. Harus berdoa. Maka kita memiliki antusiasme Allah ini. Tapi kalau kita cuma bilang ya terserah dia lah. Jadi memang udah begitu orangnya, bodo amat lah. Berarti kita nggak ada antusiasme ini. Ya, di Yesus dia ingin sekali apa? Dia ingin sekali menjalankan pekerjaan penebusan. Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita harus memiliki pemikiran yang sama. Oke? Jadi dari zaman Abraham sampai Daud, angin dosa dan kejahatan itu selalu meniup. Supaya apa? Supaya Yesus gak datang. Supaya manusia itu tetap dalam dosa. Supaya firman itu ditolak. Supaya pekerjaan Tuhan itu semua gagal. Tetapi karena ada antusiasme Allah, karena ada semangat dari Allah, ada kecemburuan Allah, maka Tuhan jaga dan bekerja dengan misterius, dengan tersembunyi. Ketika seolah-olah apa ya? Di zaman misalnya gitu kan, di zamannya Elia misalnya, di zaman Elia kayaknya tinggal Elia aja yang benar, semua hamba-hamba Tuhan itu sudah mati semuanya. Ternyata apa? Tuhan telah menyembunyikan 7.000, 70.000, ya, berapa ratus hambanya, ternyata ada, gitu ya. Jadi Tuhan bekerja. Pada akhirnya pelita Tuhan tidak pernah padam. Sampai hari ini pelita iman yang kita miliki itu tetap menyala kan? Amin. Ya, tetap menyala. Artinya apa? Artinya antusiasme Allah tetap ada sampai hari ini. Dan percayalah, antusiasme Allah itu akan menggenapi perjanjian. Tetapi supaya perjanjian itu genap, biarlah antusiasme itu ada di dalam kita semua. Gitu ya. Supaya kita bisa menjadi penggenap janji Allah. Haleluya. Amin. Pak Yudi.